Eh, yang kedua, dari kalangan pusat juga, saya di Metro TV itu saya dihajar habis-habisan itu. Tidak baca koran selama 15 hari itu. Karena banyak sekali serang pada saya. Jadi jalan keluarnya nggak baca koran aja. Ada tercatat oleh saya 18.000. Waktu itu kan belum ada WA. Ya. Ada SMS. 18.000 dan kita print SMS itu. Yang 90% datanya menghujat saya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Iya, memang dulu itu awal-awal saya jadi lurah di negeri ini pada beberapa kebijaksanaan saya ya. Ada satu nazar ya, kalau menghabiskan maksiat, judi, togel, dan masih lainnya itu nazar saya berapa. Saya kena 8 bulan sebelumnya belum dilantik, saya bernazar, ya Allah, jadi kalau saya wali kota, saya akan habiskan maksiat ini. Nah, tapi kalau pasar Ramadan sama jilbab itu sebuah kajian dan dorongan dari rekan-rekan wartawan. Saya kan tamat IKIP ya, tamat UNP, saya guru tadinya. Saya mengerti tentang silabus, saya mengerti tentang kurikulum. Kita coba membedah kurikulum SD dulunya. Kepala dinasnya namanya Pak Marjohan. Ternyata pendidikan tentang sholat itu hanya di SD saja. Di SMP tidak tanya lagi kita bisa wajatul, di SMA tidak tanya lagi kamu bisa tayatul, tidak tanya lagi. Itu hanya SD. Supaya anak-anak kita ini, generasi ini betul-betul mantap melaksanakan kurikulum agama itu, sholat itu. Saya bilang sama Pak Marjohan, Pak Marjohan, bagaimana kalau anak-anak lonceng berbunyi jam 12.04 langsung digiring anak-anak ke masjid atau ke musola atau ke surau. Hampir saja setiap SD yang ada di Kota Padang ini berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan musola. Setelah selesai sholat, baru mereka pulang. Kerepotanlah anak-anak ini, SD ini membawa mukena, membawakan sarung.
Terus saya sampaikan lagi kepada Kepala Dinas, Pak Dinas, bagaimana kalau anak-anak SD ini celana panjang aja, supaya mereka tidak repot-repot membawa kain sarung. Kalau celana panjang anak laki-laki nggak repot-repot bawa kain. Terus anak perempuan gimana Pak Wali ini? Nah, perempuan roknya dalam, lengan panjang, pakai tutup kepala. Dengan dasar itu saja dia sudah bisa melaksanakan latihan sholat. Nah, tidak perlu bawa mukena, tidak bawa kain sarung bagi laki-laki. Ada yang menyangga, ada yang bikin kebiasaan saya merepotkan wali muda. Perjuangan perempuan itu juga memprotes, biarkan sajalah mereka apa yang mau pakai apa. Tapi kan negeri kita ini kan ada biasanya syarat biasanya kita pula. Saya menuai beberapa protes dan ada diantaranya memang logika juga protes orang tua ya waktu itu. Ketika dia keluarga kecil, anaknya bertiga, satu kelas SD, kelas 1, satu kelas 3, satu kelas 5, harus tukar pakaian semua, baik yang laki-laki maupun perempuan. Padahal tahun ajaran baru dilaksanakan, dia baru beli pakaian seragam, tukar lagi. Tidak mudah untuk mereka melaksanakan. Ada sekelompok anak-anak, ibu-ibu yang memprotes untuk mereka berkeberatan. Ibu-ibu itu saya dorong ke Palanta di belakang, saya panggil kepala dinas, langsung kita bagi waktu itu. PU ambil berapa ibu-ibu, 50, ini Diknas berapa, ini berapa. Dari 300 ibu-ibu itu, 250 sampai 300 ibu-ibu itu terbagi oleh kita. Yang kedua, dari kalangan pusat juga, saya di Metro TV itu saya dihajar habis-habisan itu. Tapi saya ketika planning ini bagus, kita laksanakan terus. Nah, ketika anak-anak ini sudah SD ini berjalan, ada Dewan Pendidikan namanya dulu. Ada Profesor Arman mengatakan sama saya, Pak Wali, anak SD celana panjang, anak SMP celana pendek. Oh, kalau gitu anak SMP celana panjang juga sebenarnya. Saya perintahkan juga oleh dinas untuk diinstruksikan anak SMP celana panjang, termasuk perempuannya pakai rok, pakai elang panjang, pakai tutup kepala. Setelah itu anak SMA juga mengikuti, laki-laki udah celana panjang, tapi si perempuannya masih pakai rok, menyesuaikan. Tidak baca koran selama 15 hari itu karena banyak sekali serang pada saya, jadi jalan keluarnya nggak baca koran aja. Karena ya berlapis soalnya, dari kalangan bawah masyarakat juga tidak semua terima. Ada tercatat oleh saya 18.000, waktu itu kan belum ada WA, ada SMS 18.000 dan kita print SMS itu yang 90% datanya menghujat saya. Sampai-sampai saya dipanggil oleh Presiden karena ada kelompok masyarakat non-muslim bikin surat ke Vatikan menyurati SBY. Akhirnya saya diterima oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ya sedikit karena dia tentara juga, namanya Letnan Jenderal Ma'ruf. Dia tahu saya serdadu. Dia bilang, Le, apa-apaan pula kebijaksanaanmu itu, bikin wajib busana muslim, ya. Saya ceritakan sama beliau, izin jenderal, jauh sebelum Republik ini ada garis-garis Minang dulunya berbaju kurung. Baju kurung itu pasangannya adalah berselendang. Nah, supaya selendangnya tidak diterbangkan angin, dililingkan ke leher, namanya jilbab. Saya mengembalikan cuma budaya Minangkabau yang dulunya para gadis-gadisnya berbaju kurung, saya bilang. Iya wes, sakarepmu. Nah, yo kota tiang lah, itulah bahasa Minangnya ya. Nah, terus akhirnya beliau ada tamu itu tuh, saya ditinggalkan, saya pergi, dan ini kita teruskan terus ya. Jadi Gunjang Ganjing ini sangat deras dulu. Lebih deras sebetulnya jilbab ini daripada saya menghabiskan togel. Togel semua
sebagian kecil dari warga ini dukung banyak daripada yang tidak mendukung. Tapi kalau yang jilbab ini hampir semua banyak ini ya, karena masyarakat saya terima juga protesnya, karena kebijaksanaan saya itu merepotkan mereka dan tidak semuanya masyarakat mampu membelikan baju untuk anaknya waktu itu. Tetapi berkat kegigihan kita dan gelitik daripada wartawan, ketika anak SD SMP sudah berbusana muslim, SMA, tinggal lagi gelitik dari wartawan. Pak Wali ini udah. Pegawainya bagaimana? Belum. Gitu kan? Ya, guru bagaimana? Terus panggilkan lagi guru, pegawai semuanya akhirnya. Tinggal lagi masyarakat. Masyarakat terakhir saya puji-puji aja lagi. Ya. Ibu-ibu kami begitu jadi Pak Wali. Oh iya Pak Wali, kami. Oh iya, tanyalah kau dawa, tanyalah jo mana Pak. Tio sudah. Mana kami jilbab atau enggak? Pasti dia bilang jilbab lebih kami. Kami dan kami. Dari Iya, jujur saja, saya tahu Asmaul Husna setelah jadi lurah di Kota Padang ini aja. Ya, sebelumnya saya juga nggak ngerti. Rupanya di sebelah kiri dan sebelah kanan Al-Quran, di lembaran pertama Al-Quran itu, di kulit Al-Quran itu bagian dalam itu ternyata Asmaul Husna. Ini yang bulat-bulatnya apa? Dulu saya tanya itu ya. Nah, Asmaul Husna ini sebetulnya saya terdorong oleh almarhum Bapak Arman Nawas ya, yang menyuruh saya ikut SQ bersama Ari Ginanjar itu. Tetapi setelah saya mempelajari itu, ternyata ini sebuah terobosan sangat bagus sekali untuk kemasyarakatan, karena Asmaul Husna ini ketika kita pertandingkan, rupanya anak-anak sebentar aja hafal sama dia. Akhirnya menjadi kebijaksanaan kita setelah kita pertandingkan, adanya mobil dan sebagainya. Masing-masing guru-guru tanpa saya perintahkan sebetulnya itu inisiatif para guru ini, ketika masuk sekolah baris depan itu baca Asmaul Husna dulu ya. Kan nggak habiskan waktu 5 menit itu ya. Sekitar 2-3 menit cuma ya, mereka baca, nanti mau pulang baca lagi. Akhirnya dengan cara begitu terdoronglah oleh para guru-guru ini, baik SD, SMP, SMA, dan menjadi sebuah kebiasaan, dan hampir saja semua siswa SD, SMP, SMA hafal Asmaul Husna. Pasar Ramadan ini sebetulnya yang perlu dicatat oleh masyarakat ya, bahwa anak-anak mencium tangan kita hari ini, ayahnya, ibunya, gurunya, atau siapa saja ditemui oleh anak-anak, dia mencium tangannya, sebetulnya itu adalah hasil dari pasar Ramadan ya. Ketika pasar Ramadan kita tutup dengan kegiatan muhasabah. Ketika muhasabah ini anak-anak disuruh pulang sama ayah bundanya, cium tangan dan sebagainya, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan anak cium tangan ayahnya. Saya hampir saja tidak sempat dan tidak pernah mencium tangan ayah dan ibu saya. Kalaupun bulan puasa yang ya hormat juga, kita nggak cium tangan juga ya. Ada maaf ya. Tapi pasar Ramadan ini ya yang awalnya bernama pasar kilat ya, akhirnya kita putuskan karena dari teman-teman lagi legislatif DPR menyarankan sekalian tutup sekolah ini Ramadan ini. Jadi memang ada agak sedikit gila juga ya, dorongan dari DPR bahwa tutup aja sekalian. Jadi supaya adil, kalau kita tutup tentu anak Nasrani gimana gitu ya, anak Buddha gimana, anak Hindu gimana. Akhirnya kita pukul rata, kita kasih nilai yang sama. Anak Muslim namanya pasar Ramadan, anak Nasrani namanya pastoral, anak Hindu namanya kesatria, anak-anak Buddha namanya Bina Widya. Kegiatan ini cukup berkesan ya, terutama sekali menggantungkan hati para remaja ke masjid,
kemudian mereka hampir saja tidak ada yang tidak berpuasa, sebab ketika mereka bersekolah di bulan Ramadan, maka mereka lepas dari rumah pergi sekolah, pulang pergi ke pasar, ke warung, kemana tidak terkontrol. Pasar Ramadan itu pertama sekali bobotnya ya. Satu kali pasar Ramadan itu selama ya katakanlah 25 hari diikuti oleh anak-anak kita itu bobotnya sama dengan 6 semester pendidikan agama di sekolah. Ya, sama dengan 3 tahun pendidikan agama di sekolah. Ya, karena di sekolah itu kan cuma 2 jam pelajaran seminggu. Setahun itu kan 52 minggu. Yang terpakai efektif cuma 40 minggu. Jadi 40 minggu dikalikan 2 jam itu hanya 1/6-nya dari pendidikan pasar Ramadan di sekolah. Karena usaha mengurangi subuh dia ikut, isya, tarawih dia ikut, maghrib sampai lagi yang wajib yang pada siang. Ya. Kegiatan ini membuat masjid waktu itu hampir saja ya 40% masjid di Kota Padang itu diperlebar oleh warganya. Ya. Dan sebetulnya saya akui sesungguhnya ya, saya akui bahwa pasar Ramadan yang kita lakukan di masjid itu yang dari pemerintah sebelumnya 30%, 70% lagi, 60-70% itu adalah kontribusi masyarakat. Baik untuk gurunya, kita cuma sertifikat per 15.000 per orang per kepala ya. Penjadwalan. Ya. Tetapi yang dilakukan oleh pengurus masjid bersama masyarakat, ngasih makan anak itu, kayak lomba kan, kasih hadiah, kasih materi dari guru-guru setiap jam itu bertukar gurunya kan. Dari ini sebetulnya kalau saja pasar Ramadan ini dilakukan ya katakanlah 25 hari dalam satu Ramadan itu, setiap minggu kita peraikan ya anak biar bebas, ini sebetulnya tidak mengurangi kos, tidak menambah kos dari pemerintah. Karena itu untuk anaknya, untuk warganya, dan tidak ada yang mengeluh satupun. Malah kesibukan selama Ramadan itu sebuah kenangan yang sangat luar biasa oleh pengurus masjid. Malah kini banyak juga bertanya sama saya, kenapa pasar Ramadan berkurang? Apanya yang salah? Sebetulnya ada juga dulu pendapat dari dari petugas kita, kasihan kepada anak-anak. Sebetulnya kasihan pada kita dulu dong, nggak ada listrik, nggak ada jalan, tidak ada apa. Kita jauh-jauh pergi subuh dulu, zaman kita dulu ya, 500 meter, 700 meter kita jalan kaki, 1 kilo kita jalan kaki pergi subuh ya, dan tidak ada jalannya, tidak aspal seperti ini, tidak lampu penerangan, tidak ada kendaraan, tidak ada antar jemput dan sebagainya. Mudaratnya daripada manfaatnya jauh lebih besar manfaatnya, karena ini adalah candera di muka, ini adalah latihan untuk pembinaan. Rabuang bisa dikelok-kelok, ketika udah jadi batuang keras nggak bisa lagi, ketika dia udah dewasa diajak ke masjid dia sulit, ketika mereka bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.